Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Nurul Maulani dengan NIM 2282133141, jurusan Akuntansi Syariah kelas 1E. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendedah Al-Quran. Definisi Al-Quran. Sebagian ulama menegaskan bahwa kata Al-Quran itu adalah masdar, kata kerja yang dibedakan, yang diartikan dengan isim maf'ul, yakni marku artinya sesuatu yang dibaca. Maksudnya, Al-Quran itu adalah bacaan yang dibaca. Penamaan kitab Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini dengan bacaan Al-Quran. Selanjutnya, di sini ada nama-nama Al-Quran yang terdiri dari Quran, Alkitab, Furqan, Dzikr, At-Tanzil, Al-Huda, Ar-Rahmat, Asy-Syifa, Mubarak, dan Aziz. Di sini juga saya akan menjelaskan mengenai kandungan Al-Quran yang terdiri dari yang pertama yaitu akidah. Isi kandungan Al-Quran yang utama dan terpenting ialah tentang akidah atau teologi, yang juga lazim disebut dengan istilah usul al-din. Ilmu kalam dan terutama tauhid, menurut Muhammad Qutb, yang terdapat penulis setujui kebenarannya, topik utama dan paling mendasar dalam Al-Quran ialah soal akidah. Yang kedua, di sini ada ibadah. Isi kandungan penting kedua Al-Quran setelah akidah adalah ibadah. Menurut Al-Quran, tujuan utama dan pertama dari penciptaan jin dan manusia di muka bumi ialah agar mereka beribadah kepada Allah SWT, atau juga bisa disebut liya'buduni. Jika tujuan dari penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, tentu dalam konteksnya sangat luas, maka tujuan dari ibadah itu sendiri, seperti juga dikemukakan Al-Quran, ialah untuk mendidik para pelakunya menjadi orang-orang yang dewasa. Selanjutnya yaitu wa'du dan wa'id. Isi kandungan Al-Quran lainnya yang juga mempunyai peran penting bagi kehidupan umat insani ialah janji baik dan ancaman buruk, yang dalam istilah tafsir masing-masing lebih populer dengan sebutan al-wad'u dan al-wa'id. Janji baik dan ancaman buruk ini terasa penting karena dalam kenyataannya, di antara karakteristik manusia ialah menyenangi janji baik dan memperhatikan ancaman buruk. Lalu ada akhlak. Akhlak yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah etika atau moral. Istilah etika atau moral merupakan salah satu isi kandungan Al-Quran yang sangat mendasar. Selanjutnya juga di sini ada hukum. Telah ada kesepakatan di kalangan umat Islam bahwa sumber hukum utama dan pertama dalam Islam ialah Al-Quran. Al-Quran memang memuat sejumlah ketentuan hukum dan sekaligus juga menyinggung kaidah-kaidah umum pembentukannya. Ada beberapa indikasi yang menunjukkan betapa serius dan antusias kitab suci yang satu ini terhadap persoalan-persoalan hukum. Selanjutnya juga di sini ada kisah. Kisah merupakan isi kandungan lain dalam Al-Quran kitab Samawi terakhir ini menaruh perhatian serius akan keberadaan masalah kisah di dalamnya. Adapun tujuan dari pengungkapan kisah itu sendiri, seperti ditegaskan Al-Quran, antara lain ialah agar manusia memetik peringatan dan pelajaran berharga atau ibrah daripadanya, di samping mendorong mereka supaya berpikir. Selanjutnya,
ada ilmu pengetahuan dan teknologi atau bisa disebut juga dengan iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu bagian dari isi kandungan Al-Quran yang tidak kurang pentingnya bagi kehidupan umat manusia. Betapa banyak ayat Al-Quran yang merangsang dan mendorong para ilmuwan supaya memperhatikan alam semesta dan menggali ilmu pengetahuan yang sebanyak-banyaknya. Selanjutnya ada perbedaan Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW dengan berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril. Sementara itu, hadis adalah semua bentuk perbuatan, perkataan, ataupun persetujuan dari Rasulullah SAW. Baik, kesimpulan dari mendedah Al-Quran adalah Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikannya dengan jalan mutawatir serta yang membacanya merupakan ibadah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf masih banyak kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.